Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mujahid dan mujahidah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan Allah jaga semangatnya, kesungguhannya dalam thalabul ilmi, dan Allah berikan keberkahan serta kesehatan kepada teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Yang pertama, Ustadz ingin mengingatkan agar kita mendahului segala aktivitas ini dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga tidak lupa menyertakan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tidaklah setiap aktivitas yang kita lewati dalam kehidupan kita, melainkan ada peran Allah, dan kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita, agar Allah memberikan pertolongan serta kemudahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dengan kesungguhan, perjuangan, ya, setiap titik peluh, bahkan darah, jiwa, harta, bahkan hidup keseluruhan dan matinya atau meninggalnya beliau, semua adalah diperuntukkan untuk kedamaian dan tersampaikannya risalah ini kepada kita sebagai umatnya, teman-teman. Maka pantas bagi kita untuk selalu mendawamkan kalimat sholawat kita, doa kita kepada baginda Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada beliau dan mengharap syafaat beliau, agar kita berharap bisa bersanding, bertetangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti atau kelak di surga. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, sebelum diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbentang kurang lebih waktu yang cukup lama, yaitu 500 tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun, ada pula yang mengatakan 400 tahun dari diangkatnya Nabi Isa alaihi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimanakah nasib orang-orang saat itu yang tidak didampingi oleh seorang Rasul, atau mereka tidak menerima ajaran Islam, atau Islam tidak sampai kepada mereka? Maka merekalah ini yang kemudian kita sebut sebagai ahlul fatrah, atau orang-orang yang hidup sebelum diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah juga menjelaskan di dalam firman-Nya yang lainnya bahwa Allah selalu mengutus seorang Rasul yang dihadirkan untuk suatu kaum. Maka orang-orang yang tidak berada atau tidak didampingi oleh Rasul ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 15.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Di penggalan akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak akan diazab orang-orang yang tidak di dalamnya diutus seorang Rasul. Pertanyaannya teman-teman, apakah semua yang hidup pada masa itu disebut ahlul fatrah? Atau tidak sampaikah berita Islam kepada mereka atau berita Rasul-Rasul sebelumnya? Mari kita melihat beberapa bukti-bukti sejarah atau bukti-bukti hadis Nabi SAW tentang sampainya ajaran-ajaran sebelumnya kepada mereka. Bahwa ternyata teman-teman, pada masa itu tidak semua orang memegang teguh agama Rasul mereka, yaitu Islam, yang telah dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi banyak di antara mereka yang akhirnya tersesat, menyimpang, merubah ajaran-ajarannya, sampai akhirnya mereka berujung kepada penyembahan-penyembahan berhala-berhala selain daripada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah sebenarnya mereka tahu tentang kebenaran atau hak yang telah Allah turunkan kepada Rasul? Mari kita lihat. Yang pertama, sebagai bukti bahwa mereka tahu tentang ajaran Rasul sebelumnya adalah adanya pelaksanaan ibadah haji. Perlu diketahui teman-teman bahwa ibadah haji itu telah ada bahkan sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebagaimana yang kita tahu kisahnya, di mana ayahanda kita semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah membangun Ka'bah. Dan Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga begitu pun dengan orang-orang Quraisy pada masa itu. Orang-orang jahiliyah pada masa itu, mereka melaksanakan ibadah haji. Hanya saja kalimat yang mereka ucapkan tidak sebagaimana yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mengajarkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
لا شريك له. Tetapi teman-teman, mereka orang-orang kafir atau jahiliyah merubah kalimat itu dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarika lak, yang artinya bahwa aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya. Kemudian aku penuhi dan tidak ada sekutu bagimu illa syarikala, kecuali adalah yang engkau telah menyekutukan. Yang dimaksud di sini bahwa mereka mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Yang mereka maksud adalah para berhala-berhala mereka seperti Latta, Uzza, dan Manat. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, bukti yang kedua yaitu tertuang di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 65, di mana mereka orang-orang kafir berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berada di tengah lautan. Mereka memohon kepada Allah daripada bahaya yang akan menimpa mereka. Padahal saat itu belumlah diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu mereka telah sampai di daratan, mereka kembali dalam keadaan kafir. Itu artinya sebetulnya mereka mengenal Allah dan tahu bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Ini adalah warisan daripada ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Dan bukti yang ketiga, teman-teman, adanya orang-orang yang tetap memegang teguh ajaran Rasul sebelumnya pada masa itu. Di antaranya ada sepupu daripada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Waraqah binti Naufal. Dia adalah seorang pendeta yang masih memegang teguh ajaran agama atau Rasul sebelumnya. Dia hafal betul dan tahu betul tentang kitab-kitab Injil, sehingga begitu diutusnya Rasulullah, beliau pun mengimani dan mengatakan bahwa malaikat Jibril telah turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi di antara mereka adalah Abdullah bin Salam. Beliau adalah sahabat Nabi yang sebelumnya adalah orang Yahudi, ahli kitab yang betul-betul memahami kitab Taurat, sehingga beliau tahu betul tentang tanda-tanda diutusnya Nabi. Sampai begitu Nabi hijrah ke Madinah, beliau membuktikan tentang tanda-tanda itu dan mengatakan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yaitu Bahirah, yang juga pun sama, orang yang saat itu tahu betul tentang kitab-kitab Rasul sebelumnya. Ini menandakan bahwa sesungguhnya ajaran Rasul sebelumnya masih diketahui dan dipegang betul oleh mereka. Hanya kebanyakan dari mereka menyimpang atau tersesat. Maka Ahlul Fatrah adalah orang-orang yang hidup pada masa yang tidak ada ajaran Rasul sampai kepada mereka, serta tidak diturunkan kitab untuk mereka. Dan juga termasuk orang yang masih memegang teguh ajaran-ajaran Rasul-Rasul sebelumnya, sebelum diutus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu teman-teman yang bisa Ustadz jelaskan tentang masa fatrah. Semoga penjelasan ini memahamkan. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.